Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin baik ikhwan maupun akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di waktu yang senggang ini saya berkesempatan untuk memenuhi tugas membahas tema manuskrip Muqarrar yang kedua. Skripsi ini memaparkan tentang makna kata al-adu atau adu yang terkandung dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 97 sampai 98 menggunakan metode komparatif antara tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Misbah. Kajian ini terinspirasi dari banyaknya fenomena permusuhan dan perselisihan yang terjadi di masyarakat luas. Berangkat dari hal ini, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang makna yang terkandung dalam kata adu yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 97 sampai ayat 98 ini. Lafal adu dalam Al-Quran secara umum merujuk kepada syaitan dan orang-orang yang kafir selalu menggoda dan berupaya menyesatkan orang-orang yang beriman dari jalan yang benar. Jadi kata al-adu ini merujuk kepada syaitan, yang dimana syaitan ini bukan hanya berupa syaitan, melainkan bisa juga berupa manusia maupun juga jin yang menyesatkan dalam sifatnya. Ia menyesatkan manusia-manusia lain, ia menyesatkan jin-jin lain untuk beralih dari jalan yang benar. Ya, ini selanjutnya, menurut hemat penulis, kata adu bisa diartikan sebagai musuh jika dilatar belakangi adanya seseorang atau kelompok yang melampaui batas atau melanggar aturan, baik aturan Tuhan maupun aturan yang dibuat sebuah negara, suatu bangsa, atau sebuah kelompok yang telah disepakati. Hal ini bisa kita lihat dari tatanan agama, di mana seseorang melanggar aturan atau norma agama, orang tersebut akan dianggap sebagai seorang pelanggar, dan kebanyakan dari pelanggar aturan ini akan dimusuhi atau dijauhi oleh orang-orang yang taat akan aturan. Begitu juga kalau kita melanggar aturan Tuhan atau bahkan mengajak seseorang kepada jalan kesesatan, maka akan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah musuh, Allah sudah banyak menyinggung di dalam Al-Quran. Di antaranya yaitu siapa yang memusuhi Allah, Rasul-Rasul, dan malaikat-malaikatnya, maka ia adalah musuh Allah. Maka dikatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 97 ini, Bismillahirrahmanirrahim, Qul man kana aduwal Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa yushra lil mu'minin. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita bagi orang-orang beriman. Quran surah Al-Baqarah ayat 97. Selain ayat di atas, masih banyak ayat yang menjelaskan tentang musuh atau adu, baik musuh sesama manusia, musuh sesama dengan syaitan, atau bahkan musuh Allah dengan makhluknya. Dari beberapa ayat di atas terdapat kata adu yang biasa diterjemahkan di dalam Al-Quran sebagai musuh, dan pada ayat lain terdapat kata adu yang bermakna melampaui batas. Dari arti kata adu yang bermakna musuh dan kata adu yang bermakna melampaui batas,
Menurut penulis, kata tersebut sangat bersangkutan karena seseorang atau siapapun yang dikatakan sebagai menjadi musuh apabila dia melampaui batas aturan Allah atau aturan yang dibuat oleh manusia dan sudah disepakati. Dari ayat di atas sudah disebutkan bahwasannya adu memiliki kata yang berbeda-beda makna. Oleh karena itu, peneliti mencoba meneliti makna-makna al-adu menggunakan metode komparatif antara tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Misbah yang fokus pembahasannya pada surah Al-Baqarah ayat 97 sampai ayat 98 ini, dan mengatakan judul ini ialah Musuh Allah dalam Al-Quran, perspektif tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Misbah, kajian komparatif surah Al-Baqarah ayat 97 ayat 98. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan muqarran yang kedua ini. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.